Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Dewi. Apa kabar pasukan Mus'ab dan pasukan Bilal? Insya Allah kalian dalam keadaan sehat. Salam sehat, salam kuat, salam semangat. Tematik muatan bahasa Indonesia. Masih di tema 3, lanjut subtema 2 ya. E3.2. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas bagaimana cara mengidentifikasi kalimat efektif, lalu menyajikan informasi penting dalam bentuk diagram, dan menulis kalimat efektif menggunakan kata baku dari teks eksplanasi. Yuk kita ingat kembali catatan pelajaran sebelumnya tentang teks eksplanasi dan kalimat efektif. Ayo, ada yang masih ingat tidak? Ya benar, teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Informasi tersebut ditulis menggunakan kalimat efektif agar dapat dipahami pembaca dengan mudah. Sekarang siapa yang masih ingat apa itu kalimat efektif? Alhamdulillah masih ingat ya. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan PUEBI, itu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita coba yuk menggali informasi dari teks eksplanasi ilmiah berikut ini. Kita baca sama-sama ya cerita teks eksplanasi ilmiah mengenai radio berikut ini. Penemuan Marconi yang mengubah dunia. Marconi adalah seorang ilmuwan Italia yang pertama kali menemukan radio. Pria yang bernama lengkap Guglielmo Marconi lahir di Italia pada tanggal 25 April 1874. Marconi mendapatkan ide untuk menciptakan radio setelah mempelajari penelitian Heinrich Hertz mengenai gelombang elektromagnetik. Dari hasil pengamatannya, Marconi terinspirasi untuk membuat sebuah alat yang dapat mengirimkan tanda atau sinyal melintasi jarak jauh tanpa menggunakan perantara gelombang. Marconi pun melakukan berbagai percobaan untuk mewujudkan idenya tersebut. Setelah 2 tahun melakukan berbagai percobaan, Marconi akhirnya mempublikasikan hasil karyanya kepada masyarakat umum. Sejak itu, radio pertama buatan Marconi mulai dikenal luas. Marconi bahkan membuat perusahaan radionya sendiri agar dapat menyebarluaskan hasil penelitiannya. Radio pertama buatan Marconi tercipta berkat usahanya dalam mengembangkan penelitian ilmuwan sebelumnya. Suatu teknologi canggih tercipta dengan mengembangkan atau memodifikasi teknologi sederhana sebelumnya. Hal tersebut tidak hanya berlaku untuk teknologi, tetapi juga hal lain dalam kehidupan. Jika kamu mau mengembangkan hal lain, termasuk kemampuan dirimu, tentunya hal tersebut akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Informasi penting dalam teks eksplanasi dapat disajikan dalam bentuk diagram. Informasi yang disajikan dapat diambil dari kalimat utama setiap paragraf. Perbedaan teks eksplanasi dengan jenis teks lain dalam bahasa Indonesia dapat dilihat dari ciri-cirinya. Masih ingatkah kalian ciri-ciri teks eksplanasi? Teks eksplanasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Pernyataan umum, 2. Deretan penjelas, dan ketiga adalah kesimpulan. Selain itu, ada cara menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Ayo, siapa yang masih ingat? Benar sekali. Kalian dapat menggunakan kata tanya adik Simba, yaitu A apa, di mana, K kapan,
siapa, M mengapa, dan bagaimana. Oke, kita lanjut ya pembahasannya. Inilah hasil informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah di atas, antara lain. Terdiri dari 3 bagian, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Berdasarkan teks, pernyataan umumnya terdapat di paragraf pertama, yaitu Marconi adalah seorang ilmuwan Italia yang pertama kali menemukan radio. Kemudian deretan penjelasnya terdapat pada paragraf 1 dan 2, antara lain Marconi mendapatkan ide menciptakan radio setelah mempelajari penelitian Heinrich Hertz mengenai gelombang elektromagnetik. Yang kedua, setelah 2 tahun melakukan berbagai percobaan, Marconi akhirnya memublikasikan hasil kepada masyarakat umum. Dan yang ketiga, Marconi membuat perusahaan radionya sendiri agar dapat menyebarluaskan hasil penelitiannya. Dan untuk kesimpulannya terdapat pada paragraf 2, yaitu radio pertama buatan Marconi mulai dikenal luas. Dan yang kedua, radio pertama buatan Marconi tercipta berkat usahanya dalam mengembangkan penelitian ilmuwan sebelumnya. Berikutnya, kita coba menulis kalimat efektif dengan menggunakan kata baku ya. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan tata bahasa, baik dari segi ejaan dan tanda bacanya. Kalimat efektif tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Kalimat efektif juga ditulis menggunakan kata-kata baku. Kata-kata baku dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Misalnya, kata apotek merupakan kata baku dari kata apotik, atau izin merupakan kata baku dari kata izin. Kita dapat menemukan kata baku dan tidak baku dalam sebuah teks eksplanasi. Nah, berikut ini adalah ciri kalimat yang efektif. 1. Mengandung subjek dan predikat. 2. Disusun sesuai urutan kalimat yang benar. 3. Menggunakan kata baku yang sesuai isi teks. 4. Tidak bertele-tele atau menggunakan kata yang tidak perlu. 5. Tidak bermakna ganda atau ambigu. Selain kalimat efektif, penulisan teks yang baik harus memperhatikan penggunaan ejaan. Ejaan berkaitan dengan penggunaan tanda baca dan huruf kapital, serta penulisan kata ataupun singkatan. Penemuan jam portable. Jam merupakan alat penunjuk waktu dalam kehidupan. Keberadaannya cukup penting bagi kehidupan manusia. Manusia dapat mengatur agenda, menyalakan alarm, dan menentukan jadwal kegiatan dalam sehari-hari dengan adanya jam. Kemudahan mengatur waktu dan jadwal kegiatan pun semakin mudah sejak ditemukannya jam tangan. Kemudahan tersebut bisa dirasakan berkat hasil kerja keras Peter Henlein. Tahukah kamu siapa itu Peter Henlein? Sebelum ada jam tangan, orang-orang menggunakan jam saku yang dapat dibawa-bawa atau portable. Peter Henlein dikenal sebagai penemu jam portable pertama di dunia. Walaupun beberapa pendapat mengatakan ada penemu lain yang menemukan jam portable sebelumnya. Jam buatan Peter Henlein yang lebih dikenal oleh masyarakat luas. Awalnya, Peter Henlein merupakan seorang tukang kunci dan jam di Jerman. Berkat ketekunannya melakukan percobaan, Peter Henlein berhasil menciptakan jam portable. Jam portable Peter Henlein pun dikenal dan mulai diakui oleh masyarakat luas sebagai jam portable pertama di dunia. Menurut catatan sejarah,
Jam tangan Peter Henlen semakin dikenal luas karena ia sering menjadikan jam tangan tersebut sebagai gift untuk orang-orang yang memiliki jabatan atau kuasa yang penting di daerahnya. Peter Henlen juga menjadi pemasok jam semi-driven kecil di sebuah perusahaan di negaranya. Penemuan jam tangan oleh Peter Henlen menjadi penemuan yang cukup penting dalam kehidupan manusia. Sebagai bentuk penghargaan terhadap kerja kerasnya, Peter Henlen pun diberikan penghargaan oleh kota tempat kelahirannya berupa patung berwujud dirinya. Melalui patung tersebut, masyarakat kota ingin menunjukkan bahwa salah seorang warganya adalah seorang yang berjasa bagi kehidupan, yaitu penemu jam portable. Kehadiran Peter Henlen dan jam tangan buatannya menjadi berkat tersendiri bagi manusia. Tanpa adanya jam portable, saat ini mungkin manusia akan merasa kesulitan untuk menentukan serta mengatur waktunya dalam kehidupan sehari-hari. Jam portable buatan Peter Henlen tersebut menjadi modal awal pertama dari perkembangan jam tangan canggih hingga masa sekarang. Pada paragraf pertama, terdapat kesalahan yaitu penulisan tanda baca dan kata baku yang salah sehingga tidak efektif. Perbaikannya yaitu dengan adanya jam, manusia dapat mengatur agenda, menyalakan alarm, dan menentukan jadwal kegiatan dalam sehari-hari. Pada paragraf kedua, terdapat kesalahan penulisan kalimatnya bertele-tele dan kata tidak baku atau asing sehingga tidak efektif. Perbaikannya, menurut catatan sejarah, jam tangan Peter Henlen semakin dikenal luas karena sering dijadikan sebagai hadiah untuk orang-orang yang memiliki jabatan penting di daerahnya. Pada paragraf ketiga, terjadi kesalahan penulisan tanda baca sehingga tidak efektif. Perbaikannya, sebagai bentuk penghargaan terhadap kerja kerasnya, Peter Henlen pun diberikan penghargaan oleh kota tempat kelahirannya berupa patung berwujud dirinya. Dan pada paragraf terakhir atau paragraf keempat, terdapat kesalahan pada penulisan kalimatnya bertele-tele sehingga tidak efektif. Perbaikannya adalah jam portable buatan Peter Henlen menjadi awal perkembangan jam tangan canggih hingga sekarang. Teks eksplanasi tentang penemuan jam portable bisa kalian lihat di buku tematik terpadu 6C halaman 59 sampai 60. Kemudian kalian silahkan salin tabelnya di buku tulis bahasa Indonesia ya. Silahkan salin dan isi tabelnya seperti yang sudah Ibu buat. Sampai di sini dulu ya pembahasan kita. Insya Allah kita bertemu di tema 3 subtema 3. See you. Oke, kita akhiri ya. All say Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya pasukan Mus'ab dan pasukan Bilal. Allahu Akbar.